Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xuan Yi, Tian Lei. Setelah sebulan suasana mendidih, lautan manusia yang luas dan tak berujung di sekitar stadion secara bertahap tersebar seiring dengan berakhirnya Pil Gathering. Meskipun orang-orang berpencar, suasana heboh masih menyelimuti kota. Intensitas Pil Gathering ini jauh melebihi harapan semua orang. Tindakan memutarbalikkan arus itu menyebabkan darah seseorang mendidih karena panas hanya dengan memikirkannya. Malam dengan tenang menyelimuti kota yang luar biasa ramai ini di tengah kebisingan ini. Kota yang terang benderang berdiri sebagai penjaga arus orang yang tak ada habisnya di jalanan. Topik di mulut semua orang terkait dengan Pil Gathering. Sebagian besar percakapan secara alami tentang pemuda bernama Xiao Yan, juara dari Pil Gathering ini dan orang yang telah menciptakan keajaiban. Nama ini, yang tampak asing di masa lalu, telah terpatri di benak semua orang. Selain itu, mereka semua juga mengerti bahwa nama ini akan segera bergema di seluruh Central Plains. Pada saat itu, dia akan menjadi pemuda paling mempesona di seluruh wilayah Central Plains. Sementara seluruh kota mempertahankan keadaannya yang hidup, banyak pesaing tampaknya akan runtuh setelah 1 bulan penyempurnaan pil, jadi mereka dengan sengsara melarikan diri ke tempat tinggal mereka sendiri. Setelah itu, mereka tidur seperti anjing mati. Xiao Yan termasuk di antara orang-orang ini. Pil obat tingkat 8 tidak semudah yang dia bayangkan. Selain itu, karena dia telah dengan paksa mengangkat spiritualitas dari pil obat, Xiao Yan pada dasarnya telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Kelelahannya cukup menakutkan, oleh karena itu, dia segera kembali ke kamarnya setelah Pil Gathering selesai. Dia menutup matanya dan malam menutupi segalanya. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan jelas mengerti betapa lelahnya Xiao Yan. Makanya, tidak ada yang mengganggunya. Mereka mengizinkannya untuk tidur dengan tenang sebanyak yang dia butuhkan. Pada saat Xiao Yan terbangun dari tidurnya, langit telah tertutup oleh malam. Dia bahkan bisa samar-samar mendengar percakapan yang dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan di luar. Demi keamanan, kediaman kelompok Xiao Yan telah dipindahkan dari Manor Ye ke Menara Pil. Dengan demikian, mereka dapat mencegah orang-orang dari Hall of Souls secara diam-diam melakukan skema apapun. Xiao Yan duduk dari tempat tidurnya. Dia mandi sedikit sebelum dengan cepat keluar dari kamar. Sebelum dia beristirahat, dia telah menerima pengingat Xuan Kongzi untuk pergi setelah beristirahat. Berderak. Xiao Yan mendorong pintu kamarnya terbuka, hanya untuk melihat cukup banyak orang yang duduk di aula besar di luar. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, Ye Zong, dan yang lainnya hadir. Kamu akhirnya bangun. Orang-orang dari Menara Pil telah datang untuk memburu kita beberapa kali, tapi saya menghentikan mereka semua. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan memberitahu Xiao Yan dengan lembut setelah melihatnya keluar. Iya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya akan melakukan perjalanan dulu. Kalian semua harus berhati-hati. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah mengatakan ini. Dia mengobrol sebentar sebelum dia buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah itu, dia bergegas ke puncak Menara Pil. Xiao Yan bertemu cukup banyak alkemis di sepanjang jalan. Orang-orang ini buru-buru menyerah saat melihat Xiao Yan. Bahkan ada rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan telah membalikan keadaan selama Pil Gathering dan menjaga martabat Menara Pil. Ini setara dengan melindungi harga diri mereka. Selain itu,
Level alkemis yang ditunjukkan Xiao Yan selama pil gathering layak untuk perlakuan hormat mereka. Meskipun Xiao Yan layak mendapatkan perawatan mereka, Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman ketika dia menerima banyak tatapan hormat kemanapun dia pergi. Ketika orang lain memperlakukan seseorang dengan hormat, seseorang perlu, paling tidak, membalas senyuman. Oleh karena itu, perjalanan itu mengakibatkan wajah Xiao Yan tersenyum sampai hampir mengalami kram. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang akhirnya tidak bisa menahan senyum lagi, meningkatkan kecepatannya saat dia bergegas ke puncak menara pil di depan mata semua orang yang tertegun. Xiao Yan akhirnya tiba di luar aula besar di tingkat atas 10 menit kemudian. Dia mengusap wajahnya sebelum dengan lembut mengetuk pintu. Memasukkan. Jari Xiao Yan baru saja mendarat di pintu ketika tawa samar Xuan Kongzi keluar dari belakangnya. Setelah mendengar ini, Xiao Yan membuka pintu dan masuk. Tatapannya menyapu, hanya untuk melihat cukup banyak sosok berdiri di dalam aula besar. Cao Ying, dan Chen, dan Song Qing semuanya hadir. Apalagi ada 3 tokoh di kursi pimpinan. Yang di tengah adalah Xuan Kongzi. Di satu sisi dia adalah wanita cantik itu dan di sisi lain adalah sesepuh berkulit gelap yang dilihat Xiao Yan di panggung tinggi. Semua tatapan di aula berkumpul pada Xiao Yan saat dia memasuki aula. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan, yang telah menjadi juara dari pil gathering, dapat dianggap sebagai seseorang dari menara pil. Apalagi, posisi calon penerus tidak rendah. Bahkan seorang tetua biasa harus menyapanya dengan sopan jika mereka bertemu dengannya. Juara kita telah tiba. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum dan menggoda saat melihat Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan Cao Ying dan yang lainnya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke trio Xuan Kongzi dan menyapa mereka. Saya akan membuat perkenalan. Xuan Kongzi tersenyum. Dia menunjuk ke wanita cantik di sisinya, yang menggunakan tatapan lembut untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, ini adalah ketua asosiasi Xuan Yi. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu. Anda bisa memanggilnya Bibi Xuan. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Xuan Kongzi. Dia melihat senyum menggoda di wajah Xuan Kongzi, dan sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak. Namun, matanya tertegun saat dia melihat wanita cantik itu. Hubungan yang dalam dengan guru? Mungkinkah ini istri guru legendaris itu? Kamu orang tua. Omong kosong apa yang kamu katakan? Wanita cantik itu, yang disebut Xuan Yi, kemerahan samar tanpa sadar menutupi wajahnya di bawah mata tertegun Xiao Yan. Dia dengan marah memelototi Xuan Kongzi sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Suaranya lembut saat dia berkata, kamu dipanggil Xiao Yan kan? Orang tua Yao Chen itu benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Setelah melihat cara Xuan Yi bertindak, Xiao Yan mengerti di dalam hatinya bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan guru yang tidak disadari kebanyakan orang. Dia tidak berani meremehkannya. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, dia harus bersujud dan menyajikan tehnya. Teo, kau tahu dan sajikan teh merupakan bentuk penghormatan dari seorang murid kepada seorang guru. Istri guru pada umumnya juga menikmati hak istimewa seperti itu. Xiao Yan menyapa Xuan, Bibi Xuan. Xiao Yan ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba melihat ekspresi yang diberikan Xuan Kongzi padanya. Kata-katanya dengan cepat berubah, dan dia mengubah bentuk alamatnya. Kepala Asosiasi Xuan Yi terkejut saat mendengar cara menyapa Xiao Yan. Kemerahan samar dengan cepat muncul di wajahnya. Tatapan dia dulu melihat Xiao Yan menjadi lebih lembut.
seolah-olah dia sedang melihat generasi mudanya sendiri. Xiao Yan diam-diam bergumam, beruntung, di dalam hatinya saat melihat matanya. Meskipun dia tidak menyadari apakah guru benar-benar memiliki hubungan dengannya, jelas bahwa pihak lain memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Tampaknya guru telah meninggalkan cukup banyak ikatan emosional saat itu. Ini adalah ketua asosiasi Tian Lezi. Mata Xuan Kongzi menoleh ke sesepuh berkulit gelap dengan wajah yang sangat dingin dan tegas. Xuan Kongzi memperkenalkannya sambil tersenyum. Xiao Yan dari generasi muda menyapa kepala asosiasi Tian Lezi. Xiao Yan buru-buru memberi salam sekali lagi setelah mendengar dia diperkenalkan. Ketiganya adalah puncak keberadaan di benua itu. Selalu benar untuk menjadi sedikit lebih hormat. Ya, kami benar-benar harus berterima kasih atas pil gathering ini. Wajah dingin dan tegas dari Tian Lezi juga menjadi sedikit lembut saat menghadapi Xiao Yan. Namun, suaranya masih tampak rendah dan dalam, memberikan tekanan perasaan yang tidak biasa. Haha, tidak perlu takut. Orang tua ini sudah seperti ini sepanjang hidupnya. Xuan Kongzi di sisinya tertawa. Xiao Yan mengangguk. Seorang master harus memiliki sikap seorang master. Karena semua orang telah berkumpul, saya akan kembali ke topik utama. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat mengangkat topik masalah penting. Dia perlahan berkata, wilayah bintang akan dibuka lusa. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba menaklukkan api 3000 api. Wilayah bintang adalah ruang yang kami bertiga bersama-sama untuk menciptakannya. Selain itu, kami menambahkan segel yang kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang. The 3000 Burning Flame juga disegel di dalamnya. Xiao Yan menguatkan perhatiannya ketika dia mendengar tentang informasi yang terkait dengan 3000 Burning Flame. Dia buru-buru mendengarkan. Karena segel yang berkepanjangan, 3000 Burning Flame telah membentuk dendam besar terhadap Pil Tower, terutama terhadap kami bertiga. Jika dia lolos dari segel, dia pasti akan mencoba untuk membalas dendam. Xuan Kongzi menjelaskan dengan suara yang dalam. Kali ini, akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menaklukkan api 3000 pembakaran. Namun, kami khawatir tentang seseorang yang tidak dapat menundukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan Holy Pill City. Ketua asosiasi orang menyebutkan, apakah anggota dari Hall of Souls? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya dengan lembut. Iya. Xuan Kongzi perlahan mengangguk. Ekspresi padat dan dingin melintas di matanya saat dia berkata, jejak dari Old Mu Gu telah menghilang setelah Pil Gathering berakhir. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Jelas, dia takut jika kita secara diam-diam menyerang dan mencari masalah dengannya. Karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan Hall of Souls dan Menara Pil kami selalu buruk. Jika mereka memiliki kesempatan untuk memberi kami pukulan, mereka pasti tidak akan menyerah. Terlebih lagi, Old Mu Gu telah datang kali ini. Oleh karena itu, mereka pasti punya semacam rencana. 3000 Burning Flame juga tidak boleh mendarat di tangan Hall of Souls. Kami khawatir bahwa mereka berniat untuk diam-diam membuka segel api 3000 yang membakar. Xuan Yi juga merajut alisnya dan dengan lembut menambahkan. Kita bertiga pasti harus menjaga segel wilayah bintang saat dibuka. Oleh karena itu, kami tidak akan dapat memasukinya. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua ke sini adalah agar kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Mu Gu lama setelah kalian memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, Anda harus segera menghancurkan manik ini.
para ahli dari Menara Pil akan segera datang untuk membantu. 4 Manik giok keluar setelah kata-kata Xuan Kongzi terdengar. Setelah itu, mereka tetap ditangguhkan di depan kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan dengan lembut mengangguk setelah menerima Manik giok. Dari kelihatannya, pertarungan untuk 3000 Burning Flame kali ini akan sangat sengit. Tidak banyak orang yang bisa memasuki kawasan bintang pada satu waktu. Jika tidak, mereka akan membangunkan 3000 Burning Flame yang tertidur. Oleh karena itu, kalian semua harus diandalkan sebagai garis depan kali ini. Ekspresi Xuan Kongzi serius saat dia melihat kelompok Xiaoyan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia perlu mendapatkan 3000 Burning Flame dengan biaya berapapun. Jika Old Mu Gu ingin menghentikannya, dia hanya bisa membalasnya dengan kejam. Silahkan pergi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.